semangat, masih semangat. Angkat kepalkan tangan kiri kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup petani, hidup rakyat yang tertindas. Saya perwakilan dari Kasbi Subang akan menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang hari ini masih tetap konsisten untuk berada di garis perjuangan. Selamat memperingati Hari Pelajar Internasional. Kawan-kawan pernah tahu atau pernah membaca dan pernah mendengar si emak yang kemarin bilang, apa sumbangsi kaum milenial untuk negara? Apa sumbangsi kaum milenial untuk negara? Kita balikin, apa sumbangsi negara untuk kita? Apa sumbangsi negara untuk kita? Hah? Hanya omnibus law yang mereka sumbangsikan untuk rakyat. Betul kan kawan? Yang isinya sangat menyengsarakan, mulai dari saya, kalian, serta nanti anak cucu-cucu kita. Mungkin bukan hanya kita saja, tapi bapak aparat yang di depan ini juga akan merasakan dampak, karena mereka juga rakyat Indonesia, betul? Betul nggak? Polisi outsourcing. Hari ini kita tahu bahwa kemarin tanggal 2 November itu si Buslaw itu disahkan, kawan-kawan. Si Buslaw itu disahkan. Artinya apa? Penindasan sudah berada tepat di depan mata kita, atau mungkin sudah membidik hati kita, kawan-kawan. Yang kita tahu, kita berbicara tentang di perburuhan dulu. Bahwa pertama, upah murah kawan-kawan, upah murah yang terus digaungkan oleh pemerintah. Yang kedua, hak-hak sebagai perempuan hilang, ngeri. Nanti mah bakalan ada kasus ibu yang hamil itu brojol di pabrik. Betul, lowong cutinya aja hilang. Cuti haid, hanya kawan-kawan perempuan yang merasakan yang namanya sakit haid itu seperti apa. Kalau posisinya laki-laki bisa merasakan, pasti yang namanya laki-laki bakalan terus-terusan unjuk rasa untuk meminta cuti haid. Rasanya sakit, Pak. Betul. Apalagi kita yang sebagai pekerja atau sebagai buruh itu tetap dipaksa ketika haid itu suruh kerja. Betul? Bagaimana kami akan melahirkan anak atau generasi yang baik ketika kami sakit aja disuruh kerja? Bagaimana aku dan perempuan-perempuan di sini akan melahirkan generasi yang maju kalau masih ada mati di bawah, mati rendah? Hidup perempuan. Aing mah heran dah ke pemerintah teh, yakin heran. Pemerintah DPR teh
lebih baik sedikit ya. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar kalau kawan-kawan tahu. Dan hari ini kawan-kawan buruh yang merasakan dampak khususnya dan luasnya itu masyarakat Indonesia. Undang-Undang 13 ada yang sedikit baik, itu masih banyak perusahaan yang melanggar. Apalagi kalau omnibus law diterapin di perusahaan. Aing teh yang orang sih tadi yakin. Pak dengerin, Pak dengerin. Pokoknya tetap semangat untuk kawan-kawan. Satu kawan, satu orang bawa kawan yang lain. Kasih mereka pengertian bahwa si Busol ini bakal lebih menyengsarakan dari undang-undang yang lain. Upah murah di depan mata. Bahkan lebih parah lagi, si Menaker itu, si Mama itu ngeluarin SK bahwa tidak boleh ada kenaikan. Aing rek ada harga tahun wani ngajamin harta eta sebanget naik. Aing teh kamari survei KHL di pasarnya di Subang. Sabaraha eta teh? Posisinya itu pasti tidak dinaikkan. Kosan naik, transportasi naik. Naik kawan-kawan naik. Oh iya, SPP naik. Tuh, yang lebih mengerikan apa? Ketika saya pulang kampung, lihat anak-anak sekolah SD itu bilang, hayang sekolah, perih tuh. Perih saya. Hampir 1 tahun belajar daring. Emang pemerintah mikirin nggak yang mampu dan yang nggak mampu? Kalau posisi yang mampu mah pakai HP, pakai laptop, bari semacam mes bisa. Coba tinggalin rakyat lebih handap. Bisa nggak mereka belajar pakai daring? 1 HP bisa 1 RT. Itu adik saya rasain. Tolonglah kalau bikin kebijakan itu ya dipikirin dulu. Emang bisa mikir. Kembali ke awal, bagaimana saya akan melahirkan anak yang cerdas, terdidik, kalau upah saya saja masih rendah. Nih, yang namanya seorang istri itu kalau tidak pintar mengolah keuangan, ambiar eta rumah tangga. Kawan-kawan di sini pasti udah punya anak 2, 3, 1 yang hari ini sekolah SD, SMP. Kita sebagai guru upahnya direndahin. Mau ngasih makan apa? SPP gratis sembako. Kesel aing godok asli eta ka DPR jeung Menaker teh. Untuk kasihan ku pangeran, santet wae. Enggak gitu. Tetap kondusif kawan-kawan. Jadi gitu. Upah saya sebagai buruh itu harus dibagi-bagi. Kontrakan, bayar sekolah, beli beras, belum kehidupan sehari-hari. Mana buat nabung? Gak ada buat nabung. Tuh ayah gali lubang tutup lubang. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan
Indonesia. Beda sama kapitalis. Potongin uang dari karyawan gara-gara pakai jalan-jalan. Kurang mah sering meregokin ya para pengusaha teh jalan-jalan. Piknik gitu ya. Buat teh duit aing dipotong. Pak, bisik-bisik tadi itu Pak. Kawan-kawan, santuy, kok barbar. Bising bapak, tekun curahkan hati bapak bahwa sekolah tuh anak-anak seperti ini. Kalau baiknya bisa kami contoh, kalau jeleknya bisa kami lupakan. Seperti makan. Tahu nggak Pak, Omnibus Law itu lebih menyakitkan dibandingkan ditinggal kawin. Apalagi sayang-sayangnya Pak. Karena apa? Itu nggak dirasain sama saya sendiri. Mama Omnibus Law itu seluruh rakyat Indonesia. Terus yang lebih ngeri lagi apa? Tentang tanah, kawan-kawan. Petani hari ini banyak yang digusur tanahnya. Nanti bisa jadi rumah-rumah yang kawan-kawan hari ini tempatin bakalan digusur dengan alih pembangunan. Kemarin aja kawan-kawan dari Patimban mau Patimban ke Subang, pelabuhan internasional. Tahu nggak? Jalan-jalan aku ke Subang. Itu dibayarnya tanahnya tidak sesuai dengan harganya kawan-kawan. Bayangin, tidak sesuai. Kamu enak harga tanah 3 juta satu bapak atau berapa meter, berapa ratus, itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin mana rakyat Indonesia ini? Heran gua. Dan yang lebih ngeri lagi, ketika si Buslaw ini, jangankan udah sebelum disahin ya, si Buslaw ini sebelum disahin aja banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan sistem dari si Omnibus Law ini kawan-kawan. Yang pertama, ketika dirumahkan kawan-kawan buruh itu tidak dibayar. Yang kedua, diupah per jam. Yang ketiga, hari ini sedang dirasakan upah tidak naik. Tuh kawan-kawan yang kemarin. Yang kemarin buruhnya dirumahkan tidak dibayar, betul nggak? Bayangin, orang paling curhat we bakal bawa polisi dan itu memang ngadangukeun. Curhat ke polisi. Bukan we dibejakeun. Da urang mah teu diangkat. Apa tuh butiran tebu? Harus tahu ya, kemarin banyak buruh-buruh yang masa pandemi ini dirumahkan tidak dibayar. Arek balik PSBB, ente balik, ente nyatu, di perusahaan teu dibayar, di kontrakan gurang-guring dewekan. Akhirnya apa? Sakit. Tapi pemerintah ke situ nggak pikirannya? Pemerintah pikirannya ke sini, ke situ. Itu nggak pemerintah pikirannya? Bayangin itu, arek balik PSBB, kebalik dateng nyatu, kontrakan kudu dibayar. Tapi dari pemerintah, dari pabrik atau tempat dia bekerja itu tidak dibayarkan karena posisinya no-pay cenah. Sakit hati saya Pak, sampai kita potongan beras untuk ngasih ke anak kosan itu. Pemerintah yang ke situ nggak pemikirannya?
gitu. Ayo, Kasih semangat kawan-kawan. Kasih semangat kawan-kawan. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup petani, hidup pelajar, hidup mahasiswa, hidup rakyat yang tertindas. Besok-besok kalau aksi kawan-kawan bawa satu kawan, bisa lihatkan bahwa yang namanya rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Karena pemimpin tertinggi itu rakyat, keputusan tertinggi itu rakyat. Harus ingat itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, jaga kawan, lawan langsung segan, sampai modal roge, baru di setan. Jaga kawan. Semoga kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup pelajar, hidup petani, hidup mahasiswa. Terima kasih. Raih,